go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah filsafat. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ivan Ahmad Gufron, S.Phil, L.M. Phil, yang telah memberikan kita tugas ini. Terima kasih juga untuk semua yang telah berpartisipasi. Baiklah, saya Hikmah Ramadona selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Maya Nirmala dengan NIM 22143004, dan yang kedua yaitu Ismail Ar-Rasyid dengan NIM 22143023. Kami dari kelas A, jurusan Asuransi Syariah, semester 2. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah kami, materinya yang berjudul filsafat pada abad pertengahan dan apa itu ciri-ciri filsafat pada abad pertengahan, dan yang ketiga yaitu pengertian filsafat pada zaman modern. Baiklah, pada filsafat abad pertengahan akan dipaparkan oleh saya sendiri, dan ciri-ciri filsafat abad pertengahan akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ismail Ar-Rasyid, dan yang terakhir yaitu filsafat pada zaman modern akan dipaparkan oleh rekan saya Maya Nirmala. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan materi filsafat pada abad pertengahan. Nah, dimulai kira-kira pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17, pada sejarawan umumnya menentukan tahun 476, yakni pada masa berakhirnya kerajaan Romawi Barat yang berpusat di kota Roma dan munculnya kerajaan Romawi Timur yang kelak berpusat di Konstantinopel, yang sekarang disebut juga dengan Istanbul. Sebagai data awal zaman abad pertengahan dan tahun 1492 yaitu penemuan benua Amerika oleh Columbus sebagai data akhirnya. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa, sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan. Maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan ini pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Akhirnya pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Nah, zaman pertengahan adalah zaman keemasan bagi Kristenan. Disinilah yang menjadi persoalan, karena agama Kristen atau mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno, mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Baiklah, cukup itu pemaparan materi filsafat abad pertengahan dari saya. Selanjutnya, saya akan memberikan materi yang kedua kepada rekan saya, Ismail Ar-Rasyid, materi yang berjudul ciri-ciri filsafat abad pertengahan. Baiklah, kepada Ismail Ar-Rasyid dipersilahkan. Saya akan menerangkan ciri-ciri filsafat di abad pertengahan. Yang pertama, adanya dominasi agama Kristen dalam filsafat. Yang kedua, pemikir filsafat kebanyakan berasal dari komunitas rohaniwan. Ketiga, fokus mempelajari hubungan iman dengan masalah-masalah pengetahuan yang berdasarkan kemampuan akal budi. Beberapa pemikiran filsafat di abad pertengahan sesuai dengan zamannya, pengaruh ajaran Plato digunakan sebagai legitimasi terhadap sistem yang berlaku. Seluruh pemikiran Agustinus diarahkan menuju Tuhan.
Baginya, Kristen adalah sumber kebenaran. Perlu penjelasan, apakah kebenaran tersebut hanya dapat diwahyukan dengan iman atau apakah kebenaran itu juga dapat ditemukan dengan rasio. Rasio dan iman, menurut Agustinus, tidak dapat dipisahkan. Rasio diletakkan dalam iman dan dalam iman diletakkan rasio. Dengan demikian, pengetahuan dan iman beriringan pada jalan yang sama, jalan menuju Tuhan. Pemikiran yang terkenal dari Agustinus dalam termuat karya besarnya yang berjudul The Civitas Dei atau tentang negara Tuhan. Buku ini merupakan pembelaan terhadap agama Kristen dan suatu polemik dengan kaum tak beragama. Dalam karya ini, Agustinus memberikan gambaran adanya dua kota atau negara, yaitu di satu pihak Civitas Dei atau negara Tuhan, dan di lain pihak ada Civitas Terrena atau Diaboli, negara duniawi dan negara iblis. Negara Tuhan adalah negara yang sempurna, yang ideal sehingga dipuji oleh Agustinus. Negara duniawi adalah negara yang serba kekurangan, yang brengsek sehingga ditolaknya. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini dan ada di dunia ini. Namun semangatnya bisa dimiliki sebagian dan diusahakan oleh beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Agustinus memandang gereja sebagai bayangan dari Civitas Dei di dunia ini, meliputi seluruh dunia. Prinsip dasar pemikiran Thomas Aquinas, banyak ahli sejarah filsafat berpendapat bahwa pemikiran filsafat abad tengah berpuncak pada pemikiran Thomas Aquinas. Namun ini tidak berarti bahwa ia hanya membatasi diri pada bidang filsafat saja. Cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Pada Ismail Al-Rashid karena telah memaparkan materi ciri-ciri filsafat di abad pertengahan. Nah, selanjutnya yaitu materi filsafat zaman modern yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Maya Nirmala. Kepada Maya Nirmala, dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada filsafat zaman modern, yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Auf-Klärung di abad ke-18 itu. Di dalamnya mengandung dua hal yang sangat penting. Pertama, semakin berkurangnya kekuasaan gereja. Kedua, semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Pengaruh dari gerakan Renaissance dan Auf-Klärung itu telah menyebabkan peradaban dan kebudayaan zaman modern berkembang dengan pesat dan semakin bebas dari pengaruh otoritas dogma-dogma gereja. Terbebasnya manusia barat dari otoritas gereja dampak semakin dipercepatnya perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan. Sebab pada zaman Renaissance dan Auf-Klärung berkembang filsafat dan ilmu pengetahuan tidak lagi didasarkan pada otoritas dogma-dogma gereja, melainkan didasarkan atas kesesuaiannya dengan akal. Sejak itu, kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan didasarkan atas kepercayaan dan kepastian intelektual atau sikap ilmiah yang kebenarannya dapat dibuktikan berdasarkan metode pemikiran dan pemikiran yang dapat diuji. Kebenaran yang dihasilkan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah dan dikoreksi sepanjang waktu. Kebenaran merupakan a never-ending process, bukan suatu yang berhenti, selesai dalam kebekuan normatif atau dogmatis. Pada umumnya, para sejarawan sepakat bahwa zaman modern lahir sekitar tahun 1500-an. Di Eropa, peralihan zaman ini ditandai dengan semangat pertengahan yang cenderung sekarang atau saat ini. Filsafat modern merupakan sebuah pemikiran yang menganalisis tentang kekinian sekarang, subjektivitas, kritik, hal kemajuan, dan apa yang harus dilakukan pada saat ini. Semangat kekinian itu tumbuh
disebut sebagai perlawanan terhadap cara berpikir tradisional abad pertengahan yang dianggap sudah tidak relevan. Filsafat abad modern memiliki corak yang berbeda dengan periode filsafat pertengahan. Perbedaan itu terletak terutama pada otoritas kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan. Jika pada abad pertengahan, otoritas kekuasaan mutlak dipegang oleh gereja dengan dogma-dogmanya, maka pada zaman modern, otoritas kekuasaan itu terletak kemampuan akal manusia itu sendiri. Manusia pada zaman modern tidak mau diikat oleh kekuasaan manapun, kecuali oleh kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri. Kekuasaan yang mengikat itu ialah agama dengan gerejanya, serta raja dengan kekuasaan politiknya yang bersifat absolut. Para filosof modern pertama menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau dogma-dogma gereja, juga tidak berasal dari kekuasaan federal, melainkan dari diri manusia sendiri. Filsafat zaman modern yang kelahirannya didahului oleh suatu periode yang disebut dengan Renaissance dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18 itu, sehingga muncul beberapa aliran di antaranya. Aliran pada filsafat pada zaman modern yang pertama, rasionalisme, kedua, empirisme, tiga, kritisme, 4, idealisme, 5, positivisme, 6, evolusionisme, 7, materialisme, dan 8, nepotisme, 9, pragmatisme, 11, filsafat hidup, 12, fenomenologi, dan 13, eksistensialisme. Dan penyebab keruntuhan filsafat modern ialah proyek filsafat modern yang ingin menguasai dunia lewat satu pemikiran rasional dan utuh. Setelah dievaluasi oleh beberapa filsuf, ternyata diketahui mengandung kelemahan. Tak heran jika kemudian bermunculan filsuf-filsuf yang mengkritisi proyek filsafat modern tersebut. Fenomena ini oleh beberapa kalangan dianggap sebagai suatu periode baru dalam sejarah filsafat, yaitu periode yang disebut postmodern. Lalu para filsuf yang mengkritisi proyek filsafat modern dikatakan sebagai tokoh filsafat postmodern. Bagaimana dengan Mayan Hermala? Apakah sudah cukup untuk pemaparan materinya? Sudah. Itu pemaparan dari rekan kita Mayan Nirmala, yaitu tentang filsafat pada zaman modern. Mungkin ada pertanyaan beberapa. Salah satunya itu bagaimana sih pengaruh filsafat terhadap kehidupan zaman modern pada saat ini? Nah, filsafat bisa memberkati kita untuk memajukan sikap kritis dan melihat sistem-sistem yang ada sekarang ini. Dan yang kedua yaitu filsafat bisa mendorong manusia modern agar benar-benar memahami kompleksitas persoalan dalam upayanya membangun kehidupan yang lebih baik. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh komen. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, zaman pertengahan ialah zaman di mana filsafat abad pertengahan dicirikan dengan adanya hubungan erat antara agama Kristen dan filsafat. Dilihat secara menyeluruh, filsafat abad pertengahan memang merupakan filsafat Kristiani. Para pemikir zaman ini hampir semuanya klerus, yakni golongan rohaniwan atau biarawan dalam gereja Katolik, misalnya uskup, imam, pimpinan biara, rohib, minat, dan perhatian mereka tercurah pada ajaran agama Kristiani. Nah, baiklah, cukup itu dari kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ivan Ahmad Gufron, S.Phil, IM, Phil selaku dosen pengampu pada mata kuliah
Filsafat semester 3. Kami menyadari pada presentasi kami kali ini banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam hal pengucapan maupun keseluruhannya. Nah, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan kami. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan presentasi kami pada kali ini. Silahkan komen di kolom komentar. Baiklah, cukup itu dari saya selaku moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.